pada persiapkan dulu aja ya, Pak Timah, siapkan aja. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pertemuan kita kali ini kita buka. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena memang ada kesalahan saya terkait dengan jadwal. Kemarin saya ada perubahan jadwal gitu ya. Saya pikir jamnya berubah, ternyata hanya berubah 30 menit saja. Yang seharusnya jam 9.30, tadi ada kuliah mungkin, jadi kita undur dari pada jam ini ya, jam 13. Nah, untuk peserta atau yang sudah hadir, nanti silahkan isi daftar hadir di kelas. Kemudian untuk yang presentasi, dipersilakan presentasinya. Kemudian juga di materi itu saya menyertakan satu file tentang aspek akidah, ibadah, dan muamalah, dan satu file lagi berasal dari jurnal terkait dengan muamalah, ya, aspek-aspek apa saja terkait dengan muamalah. Diharapkan kepada teman-teman semua untuk bisa memahami materi itu, ya. Nah, silakan selanjutnya untuk Fatimah Az-Zahra untuk mempresentasikan. Disilahkan. Ya, Fatimah, suaranya belum terdengar ini. Iya, Pak. Oh, Tadi ya udah. lupa kamu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengantar studi Islam, yakni Bapak Dr. Edi dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya akan menyampaikan materi pengantar studi Islam yang berjudul Aspek Islam dan Muamalah, Aspek Ibadah dan Muamalah. Ibadah. Terminologi ibadah yang dilawankan dengan term muamalah di sini hendaknya tidak dicampur adukan dengan konsep ibadah dalam maknanya yang luas. Pengertian ibadah yang disebut terakhir biasanya dipakai dalam kajian-kajian dasar Islam dan lebih khusus lagi kajian akidah. Ibadah dalam pengertian ini berarti semua perbuatan dan perkataan yang dicintai Allah, lahir maupun batin. Demikian definisi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ismu jami'a likulli ma yuhibbullah minal aqwal wal af'al zahrona wa batina. Yang artinya, apapun bentuk aktivitas seorang hamba, sepanjang aktivitas tersebut dicintai oleh Allah, maka ia bernilai ibadah. Baik itu berbentuk ibadah ritual, formal maupun sosial. Sedangkan istilah ibadah dalam bahasan ini lebih berkonotasi kepada aspek-aspek ritual ajaran Islam. Ajaran Islam yang secara khusus merupakan bentuk komunikasi antara hamba dan Allah, seperti sholat, zikir, puasa, membaca Al-Quran, dan sebagainya. Dan makna inilah yang dimaksudkan jika istilah ini ditemukan dalam kajian-kajian fikih dan hukum Islam umumnya. Istilah yang dipergunakan sebagai antitesis ibadah dalam pengertian ini adalah muamalah. Jika ibadah menyangkut aspek-aspek ritual keagamaan, muamalah sebaiknya. Muamalah lebih banyak berkaitan dengan proses interaksi antara sesama hamba Allah. Sebab itu, dalam konteks ini, cangkupannya jauh lebih luas. Muamalah menyangkut aspek-aspek ekonomi, politik, sosial budaya, seni, bahkan militer.
Kata yang kerap dipertukarkan dengan istilah muamalah ini adalah adah atau adat, kebiasaan, atau budaya. Perbedaan ibadah dan muamalah. Ibadah adalah dalam konteks hubungan dengan Allah, sedangkan muamalah adalah dalam konteks hubungan dengan manusia. Ibadah manfaatnya untuk mendapat ridha Allah dan meningkatkan iman dan takwa. Sedangkan muamalah selain itu juga memberi kemaslahatan kepada sesama manusia. Dalam syariat Islam, hubungan antar manusia dengan manusia disebut sebagai muamalah. Perbedaan antara ibadah dan muamalah. Untuk membantu di dalam memilah suatu perkara, apakah ia termasuk bidang ibadah atau bidang muamalah, dapat dilihat dari sejumlah indikator di bawah ini. 1. Maksud dan tujuan dari ibadah dapat diketahui secara detail dan terperinci. Sulit untuk menjelaskan mengapa sholat subuh 2 rakaat, sementara sholat zuhur 4 rakaat. Logika terbatas kita belum mampu menangkap kenapa dalam mengusap sepatu, bagian yang diusap adalah bagian atas, bukannya bagian bawah yang lebih kotor. Dalam rangka inilah, kiranya dapat dipahami pernyataan sahabat yang mulia, Ali bin Abi Thalib yang berkata, Laukana dinu biro'ayyi lakana asfalul hufi aula bil masih min a'lahu. Yang artinya, seandainya agama ini dengan logika atau semata, bagian bawah sepatu lebih utama untuk diusap daripada bagian atasnya. Yang dapat ditangkap dari maksud dan tujuan ibadah adalah yang umum. Seperti sholat yang bertujuan antara lain untuk menciptakan ketenangan batin yang optimal dan untuk membangun kedekatan hubungan dengan Allah, Sang Pencipta. Itu ibadah. Berbeda dengan muamalah. Pada bidang muamalah, hikmah dari tuntunan syariah secara relatif dapat diketahui sampai pada bagian-bagian yang paling kecil sekalipun. Seorang ekonom dengan terampil dan gamblang mampu menjelaskan kerusakan yang ditimbulkan oleh praktik riba, baik itu terhadap individu maupun masyarakat. 2. Sisi yang menonjol dalam pelaksanaan ibadah adalah hak Allah secara khusus di dalam melaksanakan sholat, ruku, dan sujud dengan khusyuk mengingat Allah. Segalanya untuk Allah. Di sini, kecenderungan kepada selain ganjaran dari Allah itu tercela, bahkan mungkin membawa dosa. Adapun muamalah, sisi yang menonjol padanya yaitu kepentingan pribadi atau manusia dalam bisnis dan jual beli. Kita berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Selama aturan-aturan jual beli, sebagaimana tertuang dalam fikih muamalah, tidak dilanggar. Kita tidak dapat dituntut apapun. Insting kita untuk memperoleh laba yang besar merupakan sesuatu yang normal. Mungkin cukup sampai di sini yang bisa saya sampaikan dalam pembahasan aspek ibadah dan muamalah. Ya, terima kasih Fatimah ya atas presentasinya. Tadi sudah dibahas tentang beberapa aspek akidah, ibadah, dan muamalah. Nah, mungkin dari yang lain ada yang didiskusikan. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Atau sebelum bertanya, nanti saya juga agak menambahkan dulu ya, terkait dengan materi kita kali ini. Nanti kalau ada yang ditambahkan atau pertanyaan, silahkan. Saya sudah menyampaikan materi itu di kelas ya, di kelas.
Nah, terkait dengan materi kita ini, ya, terkait dengan tadi apa yang disebut dengan ibadah, akidah atau ibadah dan muamalah. Titik tekannya adalah bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang sempurna. Karena ajaran yang sempurna, maka Islam itu mencakup seluruh aspek. Aspek yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah ibadah dan muamalah. Nah, aspek akidah itu adalah suatu kepercayaan yang menyatakan keimanan seseorang terhadap sesuatu. Dan dalam Islam, akidah itu atau keimanan itu adalah pernyataan yang tertuang dalam syahadatain, ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, yaitu percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengakui Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu adalah sebagai utusannya. Nah, iman atau akidah itu juga sebuah kepercayaan yang memang harus dipegang. Bahkan ajaran akidah ini merupakan ajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh rasul, ya, sebagaimana dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 25, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Yang artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul dan tak ada seorang rasul pun sebelum kamu melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang disembah kecuali aku, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya seluruh nabi dan rasul mengajarkan konsep keimanan yang kemudian disebut dengan konsep akidah. Nah, kemudian yang kedua adalah bahwa dalam akidah itu ada ibadah. Nah, ibadah itu Allah ciptakan bahwa manusia itu adalah untuk beribadah. Sebagaimana dalam firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya bahwa Allah menciptakan dan tidaklah aku ciptakan, kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa, jin dan manusia, melainkan untuk beribadah. Nah, bagaimana kita beribadah itu perlu tata cara. Tata cara bagaimana kita beribadah itu diatur dalam fikih. Nah, ibadah itu adalah menghambakan, bentuk pengakuan diri seorang hamba kepada Tuhan. Nah, sebagaimana kita pelajari sebelumnya tentang konsep agama, bahwa agama itu adalah mengakui bahwa orang yang beragama itu mengakui adanya kekuatan yang hebat, kekuatan yang maha. Nah, bukti ibadah itu adalah bukti ketudukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah menciptakan manusia, menciptakan makhluknya, itu adalah tujuannya adalah untuk beribadah. Artinya semua makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah. Terlebih yang diciptakan oleh Allah adalah jin dan manusia. Bagaimana tata cara kita beribadah itu diatur oleh kaifiyah, tata caranya atau bahasa sederhananya oleh hukum fikih, oleh para fuqaha sudah menentukan di mana ada akidah, ibadah dan muamalah. Nah, kemudian selanjutnya yang beribadah ini adalah taat. Taat itu patuh, tunduk pada perintah Allah. Nah, sedangkan menurut Yusuf Al-Qaradawi bahwa ibadah itu adalah segala hal apapun di dalam kehidupan manusia jika didasari dengan niat kebaikan maka termasuk sebagai bagian dari ibadah. Artinya apapun yang kita lakukan dengan niat dan tidak bertentangan dengan Allah, dengan kitabnya, dengan hadisnya, dengan wahyunya, maka itu adalah ibadah. Nah, termasuk juga sholat, zikir. Nah, tadi disebutkan bahwa ibadah itu sebagai contoh
kita ibadah itu sholat, puasa, zakat, ya, haji dan segala macamnya sebagaimana yang ada dalam rukun Islam. Tetapi juga kita harus memahami unsur-unsur pendukungnya. Unsur-unsur pendukungnya, ya, misalkan dalam ibadah itu haji, ya itu kan ada perjalanannya, ada prosesnya. Karena itu unsur-unsur itu pun harus kita pahami secara baik. Artinya ya orang Islam itu harus juga menciptakan sarana-sarana yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan itu. Nah, termasuk tadi disebutkan ada ibadah itu yang kepercayaan yang memang kita harus terima, ya. Artinya tidak kita pertanyakan secara mendalam, kita berarti sebenarnya dalam konteks filsafat boleh dipertanyakan, tetapi dalam konteks wahyu kita sudah terima gitu ya. Misalkan tadi disebutkan sholat subuh kenapa harus 2 rakaat dan segala macam, kita tidak mempertanyakan kenapa itu harus 2 rakaat gitu ya, tetapi itu sudah kita terima. Itu artinya bahwa bukti ketundukan kita kepada Allah pada wahyu yang tadi berikan itu adalah yang terbaik dibanding kita mengakali dalam tanda kutip ya sesuatu itu. Nah, kemudian di sisi lain sebenarnya bahwa beragama dalam Islam juga berakal. Ad-dinu wal aqlu ladina liman lam aqlalah. Jadi beragama itu adalah berakal. Dan ladina liman lam aqlalah, tidak punya agama kecuali bagi orang yang berakal. Karena itu dalam Islam itu silahkan agama Islam itu boleh kita mempertanyakan saja. Dalam konsep akidah juga silahkan dipertanyakan. Ya misalkan afala ta'qilun, afala tatafakkarun, itu dalam konsep ajaran Islam boleh. Karena keyakinan yang kita yang kita pahami itu akan menambah kekhusyuan kita dalam beribadah. Ya, ada sisi-sisi yang memang harus kita pahami dan ada sisi-sisi lain yang juga memang harus kita terima ya. Nah, selanjutnya dalam konsep ibadah itu merupakan pengakuan hamba terhadap adanya sesuatu yang maha. Nah, dalam Islam itu konsep ibadah itu ada yang bersifat ibadah wajib ya. Kita wajib sehari semalam itu melaksanakan sholat 5 waktu, berarti baca Fatihah harus 17 kali, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, 17 rakaat. Dan itu adalah kewajiban-kewajiban yang sifatnya ubudiyah. Tapi dalam sholat itu juga diawali dengan niat. Niat itu artinya qasdus ya, menyengaja melakukan sesuatu, kemudian dibarengi dengan mengerjakan. Tetapi ingat, di rukun sholat terakhir itu adalah salam. Artinya kita melihat ke kanan dan ke kiri, kita mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Ibadah itu berarti ada unsur vertikal, hablum minallah, ya kita juga harus kuat, tetapi ada unsur hablum minannas, ya salam itu. Artinya ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah juga kita harus melaksanakan konsep kesalehan, baik kepada keluarga kita, kepada orang-orang terdekat kita, maupun orang-orang yang lainnya. Nah, karena itu Islam sangat menganjurkan hal itu. Nah, kemudian juga selanjutnya adalah ada aspek muamalah. Nah, aspek muamalah ini pada awalnya sebenarnya masuk ke aspek fikih. Tapi kalau terkait dengan muamalah, itu lebih cenderung pada hubungan antara manusia dengan manusia. Kemudian juga bidang muamalah itu kemudian cakupannya adalah masalah yang berhubungan dengan keluarga ya, kemudian lainnya. Muamalah mengatur permasalahan yang menyangkut hubungan seseorang dan seorang lainnya dalam bidang ekonomi, jual beli, sewa menyewa, kemudian fikih ya, fikih muamalah dalam perkembangan juga fikih al-muawadah. Kemudian ada prinsip-prinsipnya, artinya prinsip-prinsip ini diserahkan kepada manusia. Misalkan dalam konsep hubungan antara manusia dan manusia, jual beli, kalau masa dahulu kan harus ijab kabul. Nah, sekarang perkembangan zaman jual beli cukup menggunakan
kwitansi misalkan, atau mungkin sekarang dengan klik-klik saja itu sudah ada transaksi. Maka ada prinsipnya misalkan innamal al-bai' antarad gitu ya, bahwa jual beli itu adalah suka sama suka, ridho sama ridho. Nah, itu ada prinsip-prinsip muamalah. Nah, nanti saudara ini bisa perdalam tentang konsep ibadah, konsep iman, dan konsep muamalah. Karena ajaran Islam adalah ajaran yang sempurna, maka konsep-konsep ini harus kita pahami secara baik, mana itu konsep akidah, mana konsep ibadah, dan mana konsep muamalah. Nah, semuanya itu adalah dilakukan dalam rangka ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu ya terkait dengan presentasi saya tambahkan tadi. Nah, selanjutnya kalau ada teman-teman yang ingin bertanya disilahkan ya, ada 2 atau 3 pertanyaan saja. Silakan tanyakan ke Fatimah saja yang tadi hari ini presentasi. Silakan. Halo? Ada masih ada? Sekal ada Sekal? Agna ada, Akna? Neng Sabrina ada? Wah, kayaknya pada tidur nih semuanya nih. Oke, Fatimah. Ada yang mau nanya gak? Lanjutkan. Oke, kalau tidak ada dicukupkan saja. Ya, selebihnya nanti di kelas saja. Ditutup mungkin aja, Pak. Farhan ada pertanyaan, Farhan? Nggak ada, Pak. Nggak ada, ditutup aja. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata-kata, mohon dimaafkan karena kita sama-sama lagi belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Mohon maaf atas kekurangan. Kita tutup saja pertemuan kita pada siang hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.